Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan takun laka ridha wa laka jazaa wa li haqqihi adaa wa atihi al-wasilatu wal fadilah wal maqam al-mahmud alladhi wa'adtah wajhi anna ma huwa ahlu wajzatin afdala ma jazaitahu an-nabiy an qawmihi ورسولا عن أمته وصلى على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك والشراب وزكواتك نواعي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قابل الخير وقاته البر وناهي الرحمة وسيد الأمة. اللهم بعثه مقام محمود تخلف به قربه وتقر به عينه يكبته به الأولون والآخرون. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظوا أيديها طلعة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang terlihat tenang sebenarnya sedang sibuk meredakan badai di dalam dirinya. Yang terlihat baik-baik saja sebenarnya sedang sibuk mencari cara agar hidupnya tidak semakin berantakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran, ketaatan, ketakwaan, dan keridhaan. Insya Allah berkat sandaran kita kepada Kanjeng Nabi dengan menanggalkan keakuan dan meyakini bahwa Muhammad ibnu Abdullah yang membawakan kita risalah di mana kita menikmati iman Islam yang akhirnya mengantarkan kita kepada keyakinan tunggal dari Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa keyakinan penting? Karena alasan utama kerusuhan dan kegaduhan dunia saat ini adalah karena orang bodoh lebih percaya diri daripada seharusnya, dan orang waras terguncang oleh keraguan-raguan. Itu kata dari Bertrand Russell. Jangan lupa dalam hidup kita ini ada yang namanya takdir sebagai bagian dalam rukun iman. Hikmah daripada kita menghikayati kisah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bagaimana kita memadu padankan agar lahirnya harmoni antara jasad dan ruh atau jasmani dan rohani. Maka kejadian apapun yang terjadi pada kita harus kita yakini sebagai bagian dari takdirnya Allah. Disitulah pentingnya keimanan agar kita bisa menerima apa yang terjadi pada kita sebagai kehendaknya, karena Dia, Allah, lebih tahu apa yang terbaik buat kita, bukan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Dengan begitu maka hati insya Allah karena kembali kepada Allah akan lebih tenang. Takdir itu hak Dia, sedangkan hak kita adalah berikhtiar atau berusaha. Takdir itu rahasianya, dan kita baru tahu dengan takdir itu setelah ada kejadian atau peristiwa. Maka sebelum terjadi kita diberi hak berikhtiar untuk mengejar takdir itu. Namun begitu terjadi, terimalah. Entah itu bentuknya musibah atau sebaliknya anugerah, sebagai takdir atau ketetapan yang telah dibuatnya dengan sifat Rahman, sifat Rahim, dan adilnya. Jika saya berkhayal dengan dialog imajiner
tentang mengapa karakter Nabiullah Ismail dengan Khalilullah Ibrahim atau kekasih Allah, Adam Sofiullah, Ibrahim Kalimullah, Musa Kalamullah, dan seterusnya. Ada penyematan sifat daripada karakter-karakter nabi-nabi yang kita miliki. Apabila kita berkhayal tentang kaitannya dengan takdir, terus bagaimana supaya kita tahu apa yang diinginkannya itu? Apakah ada semacam pertanyaan itu dari Nabiullah Ismail kepada ayahandanya? Rasanya tidak. Boleh jadi ketika beliau kecil, pembangunan karakter itu di usia beliau Nabiullah Ismail 5 atau 10 tahun. Nah, dulu kamu pada saat ditinggalin sama ayah, mamah carikan air terus bolak-balik, yang jadi Safa Marwah dari Sayyidah Siti Hajar, maka disebut Hajarul Aswad. Terus kemudian dari setiap kejadian atau peristiwa yang mungkin kita tidak tahu dan tidak diabadikan dalam Quranul Karim, itu membuat keteguhan hati dan menambah keyakinan beliau atas takdir yang sudah Allah berikan yang terbaik bagi baginda Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Karena tidak mungkin beliau tidak mengetahui pitutur dari ayahanda atau orang tuanya, ibundanya, terkait dengan apa yang dialami oleh orang tuanya. Jadi jalani saja, nanti kita akan tahu apa dan bagaimana yang ada dalam sepanjang peristiwa atau jalan itu. Karena kita hanya tahu sampai ujung belokan terdekat dan tidak tahu ada apa setelah itu. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah tempuhlah jalan itu. Dan perjalanan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain tidak lain dan tidak bukan untuk menambah keyakinannya sehingga menjadi karakter yang mendarah mendaging dalam suatu sikap yang dimiliki oleh baginda kita Nabiullah Ismail. Di halaman belakang rumah orang tua, mertua, saya menghikayati ini dengan background puji-pujian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udara makin dingin, ya hawa Bandung, Bo. Pertanda malam makin larut, makanya saya harus ngangetin badan nih, meler terus. Angin semilir yang berhembus lewat jendela, apalagi saya langsung ada di belakang rumah di bawah pepohonan rindang yang ada, dan rasa dingin ini merambat di sekujur tubuh saya, dan hembusan angin ini membuat saya harus bersiap-siap karena besok harus melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya di tempat makam orang tua laki-laki almarhum bapak mertua, dan insya Allah juga besok akan dilakukan kurban lanjutan di pabrik utama di tempat beliau merintis usaha sebagai bentuk wujud pengabdian kepada Gusti Allah dalam membantu saudara-saudara yang ada dalam ikhtiar menjadi pejuang keluarga untuk istri dan putra-putri mereka dan pendidikan yang ditempuhnya. Tuntutlah ilmu hingga liang kubur katanya, dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan menggali, dan jangan pernah puas untuk menerima suatu pendapat atau wawasan ilmu, karena guru sangat banyak. Pepohonan, tumbuhan, dan seterusnya adalah ilmu buat kita dalam mengikra atau mengkaji itu. Dan semoga Allah memperjalankan kita kepada takdir terbaik, karena sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar dari para solehin, doa merubah takdir, namun qada dan qadar adalah ketetapannya. Dan
ayo kita rubah takdir kita. Jangan kita menjadi katak dalam tempurung, meskipun tempurungnya itu ada dalam bejana yang di bawahnya itu berisikan air panas. Katak amat sangat mudah untuk beradaptasi terhadap suhu luar, termasuk panasnya air itu yang dalam bejana. Namun seharusnya ketika dia sudah tahu bahwa ada sesuatu hal yang panas, kemudian dia tidak segera untuk merubah nasib atau takdirnya, maka si katak atau kodok itu mati dalam air yang mendidih. Kenapa dia tidak lompat saja? Demikian untuk hikmah daripada malam takbir Idul Adha ini. Saya dan keluarga lebih dulu hari ini selamat berlebaran, sambut kemenangan, dan sambut pula persembahan pengorbanan dari darah dan air mata baginda kita Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.